soal bahwa Indonesia ini strategis sebetulnya untuk industri aviasi, Pak. Strategisnya Indonesia ini karena yang pertama adalah kita punya luasan area itu cukup luas sekali. Nah, jadi kalau Anda bentangkan peta Indonesia di atas benua Eropa, itu sama dengan 16 negara Eropa. Jadi rahmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Indonesia ini. Kemudian yang kedua, di antara benua Australia dan Asia ini menjadi satu keuntungan besar bagi aviasi Indonesia. Nah, di mana pada tahun 2023, 70 juta penumpang dari dan menuju Australia meningkat di tahun 2024 sebanyak 77 juta penumpang. Nah, sebelum pandemi malah angka mereka itu bisa 80 jutaan. Nah, ini kan market yang luar biasa sekali jika sebenarnya digarap dengan maksimal untuk posisi Indonesia yang sangat strategis ini. Berarti memang marketnya tuh sebetulnya besar sekali ya Pak ya. Sangat besar Dan sekali. lokasi Indonesia ini memang sangat strategis begitu. Benar. Baik, nah Pak Iskandar, kalau untuk target pasar dari Indonesia Airlines sendiri ini seperti apa Pak? Menyasar ke domestik atau ke internasional Pak Iskandar? Dari studi kelayakan yang kita sudah lakukan, kita punya 6 studi kelayakan, 4 kita sudah selesai dan saya masih nunggu 2 studi terakhir yang akan diselesaikan dalam bulan Mei dan Juni nanti ini. Nah, harus jujur saya ceritakan bahwa di Indonesia Airlines kita punya 2 bundel studi. Bundel kita yang pertama adalah Indonesia Airlines di bawah Kelip Holding akan berbasis di Soekarno-Hatta, Jakarta. Iya. Tapi harus jujur saya ceritakan, kita punya studi yang kedua di mana airline kita ini akan berbasis di negara yang lain. Di Negara luar apa, Pak? Indonesia. Salah satu negara di Asia Tenggara. Sini saya sudah sebutkan dulu. Kenapa? Karena di program Indonesia Airlines ini kita melihat potensi bisnis penerbangan internasional ini luar biasa sekali. Dari skema yang sudah kami susun, ini yang akan kami bawa untuk berdiskusi dengan Kementerian BUMN nantinya, yang akan kami bawa kepada Kementerian Keuangan nantinya, baru terakhir kami bawa untuk berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan. Jika konsep yang kami kembangkan ini tidak mendapatkan sambutan dan dukungan penuh dari pemerintah Indonesia, maaf kalau saya harus berkata, Kelip Holding tidak akan berbisnis aviasi di Indonesia, tapi akan memindahkan bisnis aviasinya ke negara yang lain. Karena apa? Pekerjaan besar ini harus didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Karena pekerjaan Indonesia Airlines ini memberikan keuntungan yang luar biasa bagi pemerintah Indonesia, bagi negara Indonesia. Dan ini akan menyerap luar biasa sekali tenaga kerjanya. Nah, ini potensi besar sekali. Nah, pendapatan pajak, pendapatan di luar pajak yang akan disumbangkan oleh Indonesia Airlines kepada negara itu sangat besar sekali. Jika memang nanti subnya tidak di Indonesia Pak, namanya akan tetap Indonesia Airlines? Tentu tidak. Oh, oke, baik. Berarti ini memang masih menunggu begitu ya dukungan dari Kementerian BUMN, kemudian Kementerian Perhubungan begitu ya Pak ya. Dan juga terakhir Kementerian Perdagangan. Kementerian Nah, Perdagangan. karena salah satu tantangan di Indonesia saat ini adalah 2 unit armada yang kita rencanakan, Airbus seri A330 dan Boeing 787 belum validasi di Indonesia. Ini yang menjadi sedikit tantangan bagi kita. Tim legal kita masih mencoba mengkaji lebih dalam lagi tentang regulasi ini, di mana sebuah operator yang akan mengoperasikan jenis pesawat yang belum tervalidasi di Indonesia, maka kita harus melakukan validasi. Nah, kalau kami dibebankan sendiri untuk melakukan validasi terhadap unit pesawat dengan seri tersebut yang belum tervalidasi di Indonesia, kami akan berpikir kembali. Tapi kalau Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan di sini mau ambil andil, melihat ini adalah sebuah peluang untuk Indonesia, kita bisa berkolaborasi. Nah, terkait dengan hal ini Pak, prosesnya sudah sampai mana? Nah, saat ini kita masih berdiskusi dari tim pengembangannya kita. Kita masih intens terus berdiskusi dengan beberapa lessor pesawat, dengan Airbus dan juga dengan Boeing. Nah, minggu depan Direktur Boeing akan datang ke Indonesia mengirimkan utusannya, karena mungkin dengan gejolak Amerika saat ini, nah ini kan ada satu peluang juga di mana Indonesia berencana untuk meningkatkan impor dari Amerika Serikat. Nah, di sini juga kita mencoba membuka diri untuk pemerintah, mengambil beberapa porsi dari Amerika yang bisa kita ambil untuk akan kita gunakan di Indonesia Airlines nantinya. Baik itu dari armada pesawatnya, dari Boeing, ataupun dari beberapa
peralatan-peralatan lain yang akan kita gunakan teknologinya itu di bandaranya kita. Kalau kita bicarain lagi nih Pak soal optimisme, ini kan saat ini guncangan tidak hanya dari domestik saja Pak, tetapi juga kondisi geopolitik saat ini nampaknya sedang memanas. Amerika Serikat dan juga China saat ini masih perang dagang meskipun katanya Trump sudah mulai melunak begitu ya, namun kemudian China membantah hal tersebut. Nah kalau dari sektor aviasi sendiri, bagaimana Anda melihatnya Pak? Nah, sebenarnya gini, kalau kita coba runut kembali, sejak kapan sih dunia ini pernah baik-baik aja? Oke. Sejak pertama diciptakan, dunia ini nggak pernah baik-baik aja. Yang namanya gejolak itu selalu ada dimanapun, kapanpun. Tinggal bagaimana di sini adalah kita mencoba mengambil peluang ini. Kalau kita menunggu sampai dunia baik-baik aja, dunia nggak akan baik-baik aja. Kalau semua investor kami, semua partner kami menunggu Indonesia baik-baik aja, kita nggak akan pernah melakukan apapun. Karena sampai kapanpun dunia ini nggak akan baik-baik aja. Indonesia nggak akan baik-baik aja. Tapi di balik ketidakbaik-baikan ini, nah kita melihat satu peluang. Apa sih bisa kita kerjakan? Apa sih sumbangsi bisa kita kerjakan? Nah jadi kalau saya sampaikan, saya tidak munafik. Yang kita lakukan ini meskipun kita membawa nama besar Indonesia kepada dunia, dengan mimpi dari Presiden Soekarno tentang maskapai Indonesia ini, saya tidak munafik. Saya tidak bekerja untuk negara. Tapi yang saya sampaikan adalah, jika yang kami lakukan di Kelip Holding ini dengan semua proyeknya kami memberikan manfaat bagi negara, memberikan keuntungan bagi masyarakat, disitulah kami alhamdulillah. Kami bukan orang munafik semata-mata hanya untuk negara dan masyarakat. Enggak, kami berbisnis di sini. Nah peluang yang terlihat nih Pak dari situasi saat ini? Nah peluang yang kita lihat dari saat ini adalah potensinya itu sangat luar biasa. Dengan adanya gejolak antara Amerika dan Cina saat ini, nah salah satu partner kami juga dari China, nah salah satu vendor kami juga dari Amerika. Nah kami berbicara dengan mereka, apakah kalian akan berkonflik? No, kita berbisnis di sini. Nah jadi ini kita ngelihat ada perang dagang antara negara dengan negara, tapi kan bukan berarti semua pelaku bisnis di antara setiap negara ini juga harus ikut berperang di situ. Nah kenapa? Enggak munafik, semua pelaku bisnis mencari peluang. Nah, di sini kita melihat sebuah peluang dan di sini kita masuk.